Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Lili dari SDT Mawadah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita para guru SDT Mawadah akan mempraktekkan pembuatan kompos. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, saya akan menjelaskan dua hal dalam pembuatan kompos. Jadi kompos itu secara garis besar dibagi dua, ya. Kompos aerob yang menggunakan oksigen dan anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Nah, di sini ada alat, ya, namanya komposter. Jadi komposter itu adalah alat untuk membuat kompos. Nah, ini namanya komposter anaerob yang tidak menggunakan oksigen. Jadi cenderung harus tertutup dan tetap ada lubang-lubangnya. Dan hasilnya ini adalah pupuk organik cair, jadi lebih banyak air yang akan dihasilkan. Nah, ini anaerob perlengkapan untuk membuat starter kompos aerob yang menggunakan oksigen. Komposter anaerob ketika dibuka ini akan menghasilkan bau yang kurang sedap, sementara untuk komposter aerob yang menggunakan oksigen itu akan menghasilkan bau-bau yang harum seperti hutan. Ya, baik, saya akan jelaskan satu persatu alat dan bahan yang harus disiapkan. Pertama adalah wadah. Wadahnya itu bisa apa saja. Jika wadahnya berupa ember, kita lubangi dulu bawahnya, bisa menggunakan pot ataupun bisa menggunakan karung beras seperti ini yang sudah bekas, atau bisa menggunakan gerabah. Untuk wadah yang menggunakan karung atau gerabah itu tidak perlu dilubangi karena sudah memiliki pori-pori. Untuk yang berupa ember atau drum itu harus ada lubang untuk pori-pori oksigen bisa masuk. Lalu ada dua unsur yang harus disiapkan, yaitu unsur hijau, ya, berasal dari sayur-sayuran atau dari kulit-kulit buah yang sudah matang. Lalu ada unsur organik coklat. Organik coklat ini bisa berupa daun-daun kering, bisa juga ranting kering atau sekam padi. Selanjutnya kita siapkan bioaktivator. Yang kita gunakan ini adalah air cucian beras yang sebaiknya sudah inap 1 atau 2 hari, ya. Jika tidak ada air beras, bisa menggunakan air gula merah, air tape, air tempe, atau F4 yang bisa dibeli di toko tanaman. Kita siapkan juga tanah dan pupuk kandang. Nah, baik. Ini bisa juga menggunakan media tanam yang sudah jadi. Karena media tanam yang sudah jadi ada di toko tanaman itu sudah ada campurannya. Dia mengandung bioaktif. Dia mengandung campuran-campuran pupuk kandang, bakteri, penyubur. Tapi karena sudah ada di toko, biasanya itu sudah mati suri, kurang aktif, jadi bisa diaktifkan lagi dengan bioaktivator. Langkah pertama, wadah yang sudah kita siapkan ini wadahnya sudah berlubang, ya, bocor di bawah dan di samping. Pertama kita masukkan unsur organik coklat. Jika ada sekam bisa menggunakan sekam, karena kita adanya daun kering, kita gunakan daun kering. Lapisan pertama. Selanjutnya kita masukkan tanah yang sudah dicampur pupuk kandang. Ibu-ibu yang mau langsung ikut praktek bisa pakai ini, ya.
Lapisan ketiga, kita masukkan kulit-kulit buah. Ini siapa Bu? Plastik Bu, jangan plastik. Kita masukkan lagi tanahnya dan pupuk kandangnya. Ini sudah dicampur. Ayo diapain? Ustaz tuh orang lain. Satu doang. Ini direkam. Selanjutnya kita siram dengan bioaktivator, ya. Air cucian beras. Kita tutup dengan unsur organik coklat. Nggak apa-apa. Oke, cukup. Setelah itu kita tutup, bisa dengan triplek, dengan kardus, atau dengan plastik. Misalkan kita tutup dengan seperti ini, ya. Disimpan di tempat yang teduh, tidak terkena air hujan. Jika tempatnya berupa wadah plastik seperti ini, ada tutupnya, bisa aman jika terkena air hujan. Tapi jika berpori seperti karung beras, berarti dihindari dari tetesan air hujan. Ditunggu sampai 3 atau 4 hari. Nanti ketika dibuka dia akan berembun, dipegang dia akan terasa hangat. Berarti komposter ini sudah siap digunakan. Kalau sudah siap digunakan, berarti sisa konsumsi dari rumah tangga seperti sayur-sayuran atau bekas sisa makanan bisa dibuang, ditaruh di sini sambil diaduk. Perbandingannya, jika 1 baskom sisa makanan, ya, yang matang, dipisahkan dari yang mengandung unsur hewan, ya, sebisa mungkin, karena itu akan mengundang yang namanya lalat atau larva seperti itu. Nanti kalau perbandingannya 1 baskom sisa makanan dari dapur atau dari meja makan, campurannya 2 baskom unsur coklat karbon, ya. Jadi 1 sisa sayuran, sisa makanan dicampur dengan 2 baskom daun-daun kering atau sekam, itu diaduk rata setiap hari seperti itu, lalu ditutup lagi. Setiap hari perlakuannya seperti itu. Nanti bisa dipanen kapan saja, tidak perlu menunggu 1 tahun, 2-3 bulan juga sudah bisa siap digunakan. Mengapa lapisan pertama adalah berupa unsur coklat atau karbon, ya, seperti daun kering, ranting kering atau sekam padi. Ini fungsinya untuk menyerap air yang berlebih, karena ketika nanti disiram dengan bioaktivator, dia akan menyebar rata dan akan bisa menyerap. Jadi kalau kompos ketika dilihat terlalu kering, tambahkan bioaktivator. Jika terlalu basah, ya, tambahkan organik coklat seperti itu. Beda dengan komposter yang menghasilkan pupuk cair, yang memang harapan yang dihasilkannya itu adalah berupa pupuk organik cair yang akan ditampung dengan keran ini. Demikian cara pembuatan kompos dengan menggunakan starter kompos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.